Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Jelita. Hadir, Bu. Salsa. Tidak masuk, Bu. Salsa kenapa tidak masuk ya? Sakit, Bu. Bulan. Hadir, Bu. Nabila. Sudah semua Ibu panggil ya. Pada pagi ini kita akan mempelajari yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi terdiri dari KD 2KD yaitu 3.3 yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. KD kedua yaitu 4.2 menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Dengan indikator yang pertama yaitu 3.3.1 menentukan bagian-bagian struktur teks deskripsi, 3.3.2 menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Yang ketiga yaitu 4.2.1 menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, atau ejaan. Yang terakhir yaitu 4.2.2 menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks pembawa acara televisi mendeskripsikan objek. Dengan tujuan yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran. Apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Belum, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi, deskripsi sendiri memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan pemaparan secara jelas mengenai sesuatu. Tentu penjelasan ini membutuhkan detail-detail dari hal yang dijelaskan dalam teks tersebut. Teks deskripsi juga dapat dikatakan sebagai sebuah karangan yang menggambarkan tentang kondisi sesuatu sehingga mengajak para pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, dan melihat. Apakah kalian tahu ciri-ciri teks deskripsi itu apa saja? Teks deskripsi memiliki beberapa ciri, di antaranya menggambarkan atau menjelaskan terkait sesuatu. Kemudian teks deskripsi itu memiliki penjelasan secara detail dan melibatkan panca indera.
berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan peristiwa di dalam teks, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Dan setahu saya kalimatnya itu terfokus pada satu hal sesuai dari penjelasannya. Ya, bagus. Jadi benar sekali apa yang dikatakan teman kalian bahwa teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu berisikan mengenai penjelasan atau pengabaran suatu objek. Yang kedua, dalam menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, penulis harus memberikan detail dan terperinci sehingga tidak menimbulkan makna ganda bagi pembacanya. Dengan memberikan penjelasan yang terperinci, diharapkan pula pembaca bisa lebih mudah memahami penjelasan tersebut. Yang ketiga, yaitu dalam teks tersebut, pemaparan harus membuat pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengarkan, mengalami langsung, atau merasakan apa yang telah disajikan dalam teks. Dan yang keempat, yaitu penjelasan mengenai ukuran, warna, bentuk, hingga ciri fisik dari objek tersebut harus dicantumkan, sehingga pembaca memiliki bayangan terhadap objek yang dideskripsikan tanpa melihatnya terlebih dahulu. Cantumkan data berupa angka agar pembaca memiliki gambaran jelas. Selain memiliki ciri-ciri teks deskripsi, juga memiliki struktur teks. Apa ada yang tahu apa saja yang termasuk dalam struktur teks deskripsi? Saya tahu, Bu. Struktur teks deskripsi dalam penulisannya yaitu terdiri dari judul, identifikasi, klasifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Jadi teks deskripsi memiliki struktur dalam penulisannya, yaitu yang pertama judul. Di dalam judul, pada paragraf deskripsi, setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif, dan menarik, dan juga singkat. Juga dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan tersirat dari seluruh tulisan. Judul ini memiliki fungsi sebagai daya tarik, minat, dan suatu nama yang bersifat promosi. Yang kedua, identifikasi. Penentuan identitas dari orang, objek, dan benda lainnya. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Sebuah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah diterapkan atau yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu deskripsi, berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau hal yang dibahas di dalam teks kesimpulan. Yang kelima yaitu kesimpulan, adalah penegasan pada hal yang dianggap penting. Kesimpulan bisa dicantumkan atau tidak. Kaidah kebahasaan. Selain struktur, kaidah kebahasaan juga dijadikan sebagai pembeda teks deskripsi dengan teks-teks yang lain. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu mengandung kata sifat. Contohnya, manis, pedas, asam, kurus, terkenal, elok, pintar, dan lainnya. Kata benda, contohnya seperti mobil, lapangan, bola, dan lainnya. Yang ketiga yaitu mengandung kata kerja transitif. Contohnya yaitu pada kalimat, ibu setiap tahun membelikan kutas baru. Yang keempat yaitu mengandung kata keterangan. Contohnya, adik sedang memasak di dapur. Yang kelima yaitu keterangan cara. Sebagai contoh, lantang, gagah, berani, terisak, dan bijaksana. Yang keenam yaitu keterangan alat. Di sini keterangan alat dicontohkan sebagai penggunaan kata menggunakan dan lainnya. Yang ketujuh yaitu keterangan tujuan. Sebagai contoh pemakaian kata supaya dan agar. Yang kedelapan yaitu keterangan sebab. Keterangan sebab di sini sebagai contoh yaitu pada kalimat karena, pada kata karena, sebab, dan lainnya.
Yang ke-9 yaitu keterangan waktu. Sebagai contoh, pada kata besok, tahun lalu, lusa, kemarin, dan lain-lainnya. Keterangan tempat seperti pada kata ke, di, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu mengandung bahasa kiasan. Pada umumnya, deskripsi teks memakai bahasa yang metafora supaya nampak lebih menarik untuk dibaca. Contoh ini sebagai contoh yaitu panjang akal, banting tulang, tanggal tua, sebatang karat, dan lainnya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan? Belum, Bu. Sampai di sini apakah sudah paham? Sudah, Bu. Untuk selanjutnya akan Ibu berikan sebuah teks deskripsi, simak, dan pahami teks deskripsi yang sudah Ibu sajikan. Ibu minta jelaskan kembali apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Mohon izin menjawab, Bu. Teks deskripsi memiliki arti yakni pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan pemaparan secara jelas mengenai sesuatu. Baik, sampai sini sudah paham ya. Untuk itu sekarang Ibu minta kalian bentuk kelompok, kemudian kalian tentukan struktur dan ciri apa saja yang ada dalam teks yang sudah Ibu sajikan, kemudian kalian simpulkan informasi yang didapat dari hasil diskusi mengenai teks deskripsi yang sudah Ibu berikan tadi. Setelah kalian berdiskusi, Ibu minta salah satu dari kalian membuat teks deskripsi. Baik, di sini saya akan memberikan contoh terkait teks deskripsi dengan judul Tari Saman. Tari Saman tercatat di UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia sejak 24 November 2011. Pada awalnya, Tari Saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Tari ini mengandung pendidikan keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Penari Saman jumlahnya ganjil. Mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Gayo bercampur dengan bahasa Arab saat menari. Selain nyanyian, gerakan penari Saman diiringi dengan alat musik berupa gendang, suara teriakan penari, tepuk tangan penari, tepuk dada penari, dan tepuk paha penari. Gerak dalam tari ini disebut kencang, kirep, lingang, dan sarang-saring. Semua nama gerak ini adalah bahasa Gayo. Kostum atau busana khusus tari Saman terbagi menjadi 3 bagian, yakni di bagian kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepies, kemudian pada bagian badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung,
Sementara pada bagian tangan dipakai topong gelang dan sapu tangan. Penggunaan nyanyian, gerakan, hingga kostum penari pada tarian Saman sangat penting. Semua itu mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas budaya, kekompakan, kebijakan, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan dari para pemakainya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Jelita. Dari pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi dapat dikatakan sebagai sebuah karangan yang menggambarkan tentang kondisi suatu hal sehingga mengajak para pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, dan melihat. Teks deskripsi juga memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berisikan mengenai penjelasan atau penggambaran suatu objek. Yang kedua menggambarkan dan menjelaskan suatu objek. Penulis memberikan detail yang terperinci sehingga tidak menimbulkan makna ganda bagi pembacanya. Yang ketiga yaitu pemaparan harus membuat pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan mengalami langsung atau merasakan apa yang telah disajikan dalam teks. Yang keempat yaitu penjelasan mengenai ukuran, warna, bentuk, hingga ciri fisik dari objek tersebut harus dicantumkan. Teks deskripsi digunakan untuk menjelaskan isi teks tersebut kepada pembaca secara terperinci agar pembaca serasa mendengar, merasakan, dan melihat seperti apa yang dialami oleh pembaca. Untuk bahan latihan, maka kalian Ibu beri tugas untuk membuat teks deskripsi secara berkelompok. Apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai tugas minggu depan? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas ya tugas minggu depan. Sudah, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitas anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.